Kami dari Dewan Pimpinan Cabang Prabowo Mania 08, saya sebagai Ketua DPC Prabowo Mania 08, menyatakan sikap mendukung Kang Deddy Mulyadi, yang mana dukungan kami juga sudah terkomunikasi dan terkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat, yaitu Bang Immanuel Ebenezer atau Bang Noel, yang mana Kang Deddy merupakan tokoh di Jawa Barat dan dia adalah sosok yang pertama merakyat, yang kedua bisa hadir di tengah-tengah rakyat, contohnya di Kota Depok. Kemarin Kang Deddy juga memberikan perhatiannya kepada masyarakat Kota Depok yang sedang kena musibah yang kemarin pada saat musibah study tour salah satu SMA di Kota Depok. Kang Deddy menyempatkan diri untuk hadir di Kota Depok. Yang selanjutnya dan kami juga menyambut dengan baik pernyataan sikap dari Kang Deddy Mulyadi kemarin, terhitung tanggal 30 Mei 2024, Kang Deddy menyatakan sikap bahwa beliau memiliki kesiapan untuk menjadi Jabar 1 atau menjadi calon gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Artinya beliau siap Bang untuk misalnya regulasinya harus mundur dari DPR RI. Kalau terkait dengan harus mundur atau tidak, kesiapan beliau, ya beliau pasti patuh pada aturan yang berlaku, yang mana sama-sama kita ketahui calon anggota dewan terpilih yang maju atau mencalonkan gubernur atau wali kota atau bupati adalah harus mundur atau mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Sudah ada komunikasi langsung dengan Kang Deddy? Sepanjang ini kami dari DPP kami sudah berkomunikasi baik dengan Kang Deddy Mulyadi, dimana insya Allah dalam jangka waktu dekat juga kami akan mengagendakan untuk silaturahmi atau anjang sana ke kediaman beliau. Sejauh ini sudah berapa banyak yang mendukung Kang Deddy? Kalau yang mendukung Kang Deddy kita lihat dari suara pada saat pileg saja sampai di atas 300.000 ya. Dan kalau terkait dengan relawan, kami adalah relawan yang mendeklarasikan paling pertama pada saat pendukung Pak Prabowo, dan kami lihat juga Kang Deddy adalah pejuang pada saat pemenangan Pak Prabowo Subianto, salah satunya di Jawa Barat. Maka dari itu kami juga akan tegak lurus pada para pejuang yang memperjuangkan kemenangan Pak Prabowo kemarin. Kalau hitung-hitungan suara untuk Kang Deddy sendiri di Depok sendiri berapa sih Bang? Iya, seperti apa? Iya, kalau kami hitung-hitungan kemungkinan suara, karena Kang Deddy memiliki elektabilitas elektoral yang bagus dan juga popularitas yang sangat tinggi, kami yakin suara di Kota Depok bisa memenangkan sampai di angka 65%. Optimis ya Bang? Optimis. Kalau di Partai Gerindra sendiri, Kang Deddy masuk bursa calon cagup? Di Partai Gerindra sendiri seperti yang sudah kita sama-sama lihat, Pak Sekjen saja sudah menyatakan bahwasanya calon gubernur pada saat di media itu adalah salah satu kandidatnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi kan hari ini juga salah satu pejabat di DPP Partai Gerakan Indonesia Raya. Wah, boleh, 10 kilo boleh. Seperti aja Pak. Hah? Seperti. Seperti? Iya. Seperti berapa? Nggak tahu. Berapa kilo? Gimana kan jualan ke Semak? Tuh. Seperti berapa seperti? Seperti paling ukuran 30 kilo. 30 kilo kali sekilonya berapa? Sekilonya 10.000. 10.000, 300.000. Iya. Nah. Nih. 400.000, 500.000. Beli seperti Alhamdulillah. pindahin ke mobil. Iya. Bos ya? Iya. Udah? Makasih Pak. Udah, dibeli toh? Iya. Alhamdulillah. Pisangnya enggak Pak? Udah. Raja. Kesemek aja. Pisang banyak. Ya, wes. Oh, siap. Nah.
saya selalu mengikuti Instagram. Terima kasih. Bu RW ini urusan Bu RW, bukan urusan kasus pidana. Ini Bu RW di sini. Siap, Pak. RW ya. Orang Lembang ya, Pak? Nggak, bilang RW-nya harus jelas, Pak. Kalau RW, begini Pak. jadi RW. Jadi RW di sini udah lama. 1 tahun, Pak. 2 tahun. Honornya Sudah bikin berapa RW keberatan di nih, sini? Pak. Kenapa, Pak? Honornya berapa RW di sini? Alhamdulillah setiap 3 bulan 550.000. 500. Jadi jatuhnya 125.000 lah. Siap, Pak. Sebulannya gaji RW di sini honornya 550.000 per bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Saya dulu udah bisa bikin 700 6 tahun yang lalu. Nah ini tuh, Pak. Jadi ada lahan yang awalnya kumuh, kemudian diproduktifkan menjadi kebun apa, Bu? Kebun Ini orang Lembang, Pak. Orang Lembang gitu. Jadi RW-nya di Lembang. Bukan, Pak, di sini. Asli Itu Lembang. panas orang Lembang terus pindah ke dia. Panas, Bu. Terus 17 tahun udah adaptasi, Pak. Adaptasi. Jadi daerah kumuh dibikin jadi apa sama Ibu? Perkebunan untuk wadah silaturahmi warga. Nanam apa warganya? Berbagai macam Sayuran. sayuran, buah-buahan. Ada. Ada. Di mana itu Mampir RW-nya? dong, Kang Deddy. Iya, nanti saya sengaja berkunjung untuk itu. Alhamdulillah. Atau nanti Bu Titi wawancara di tempat Ibu. Itu lebih keren. Boleh. Ya kan? Ada ranggonnya, Pak. Enggak, gini aja, habis ini kan saya mau ngobrol sama Bu Titin. Mohon. Ya kan? Ibu pengacara. Siap. Ngobrolnya tempat Ibu aja tuh di kebun warganya. Siap. Itu lebih keren. Siap. Kebunnya ke bawah, Bu Titinnya ke bawah. Kan sekarang warganya kalau yang gini-gini kadang-kadang nggak mau nonton. Harusnya yang ribut aja baru nonton. Jadi kalau RW bikin perkebunan, kebunnya bisa merubah kawasan kumuh menjadi kawasan estetik produktif. Itu kurang perhatian, tapi kalau Bu RW bakar rumah baru perhatian. Tapi alhamdulillah, Pak, cukup viral, Pak, karena tadinya tumpukan sampah, Iya. disulap, alhamdulillah. Iya, tapi tidak akan seviral kasus, Iya, Bu. betul. Nah, nanti ini aja, nanti Bu, saya kan habis ini mau ngobrol sama Bu Titin Mangga. sebagai lawyer kan. Mohon. Ngobrolnya di tempat kebun Ibu aja. Mangga, siap. Bagus tuh ya. Nanti saya mau ngomong sama Bu Titin, ya kan Bu Titin orangnya baik. Sebaik kan? suaminya. Oh, ini suaminya. Suaminya nih, orangnya baik. Insyaallah baik. Baik semua hominya. Titin orangnya baik. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ngobrol di kebunnya Bu RW. Satu, mohon. Alhamdulillah. Dari sini dekat. Catat, Pak. Nanti arah pulang berarti ya? Ya. Alhamdulillah. Nanti saya ke situ Siap. sama Bu Titin. Semangat. Saka. Saya Prayoga Pak Deddy. Ada Prayoga. Sekarang gabung sama Ibu Titin. Oh, bareng sama Bu Titin. Ikut nanganin. Ini dulu saya waktu jadi wartawan Mm. selalu nongkrong di law firm-nya dia. Saya tidak tahu kemudian isunya juga jadi advokat. Oh. Saya seumur Senior hidup banget. tidak pernah ngelamar pekerjaan konsen kebantuan hukum dan tidak pernah pasang tarif. Oh, sekarang nanganin lagi. Kan peluang hukumnya ada, Pak. Menurut saya, novumnya bisa. Karena ada logika begini, Pak. Logikanya sederhana. Logika hukumnya adalah, ini logika, Pak. Polda itu menganulir DPO dari 3 menjadi 1. Padahal DPO itu adalah produk hukum yang lahir dari pengadilan melalui proses penyelidikan, dan ada di berita acara. Artinya bahwa kalau 3 berarti yang 2 itu oleh Polda dianggap tidak ada, walaupun itu produk hukum. Kalau yang 2 itu adalah putusan pengadilan oleh Polda dianggap tidak ada, ya kan? Nah, yang 1 kan nanti kita buktikan benar apa enggak. Berarti yang 2 itu imajinatif, walaupun produk hukum. Nah, secara hukum Pak saya nanya, kalau yang DPO 2 itu dianggap imajinatif atau dianggap fiksi walaupun itu produk hukum, menurut Bapak mungkin nggak seluruh dakwaan, tuntutan, BAP juga bisa dianulir pada waktunya? Ya sebetulnya semua itu rekayasa. Intinya. Dan hal yang seperti ini bukan pertama kali terjadi. Saya kira di lapangan tuh banyak. Kenapa saya juga tidak pernah beralih profesi apa? Karena di lapangan tuh banyak menemukan hal seperti ini. Dan sekarang pun saya lagi ngalami seperti itu. Kita bisa membuktikan juga nih ada rekayasa dan itu terus menerus. Nah, jadi ini kan kulturnya yang luar biasa. yang harus Bapak diubah. mengatakan rekayasa, tapi kan ini sudah jadi produk hukum, berkekuatan hukum tetap, kasasi loh Pak. Ini caranya gimana Pak? Caranya? Nanti kan rencananya ngajukan PK juga. Ngajukan PK. Novum-novumnya udah ada. Sedang dipersiapkan. Bapak yakin itu?
Yakin sekali. Oh, itu penting nih, keyakinan itu kan penting. Novum-novumnya sudah ada. Dipersiapkan. Kalau saya sih secara sosial kan menampilkan terus Betul. di media sosial saya. Betul. Ya memang makin kesini makin ragu. Waktu awal ketika Vina ditanganin dan punya ada pengacara, semua orang kan menganggap bahwa ini semua terlalu misalnya kalau ngomong publik publik tuh menganggap bahwa ini terpidana. Tapi sekarang publik juga udah mulai melihat. Itu berkat netizen dan para orang-orang peduli. Iya. Akhirnya terungkap. Indonesia itu kalau tidak viral, No viral, no justice. apa yang bilang? Di antaranya Gitu itu. loh. Kalau saya sih apa ya, orang nanya, Kang Didi ngapain sih? Yang protes sama saya udah banyak loh, Pak. Ngapain Kang Didi? Kang Didi teh politisi gitu loh. Enggak, kalau saya satu aja, Pak. Satu tiap hari ngurusin orang kecil. Kalau ngurusin orang kecil saya hanya ngasih. Itu gampang. Tapi ngurusin orang kecil yang dijeruji besi atau terancam jeruji besi, bahkan terancam pidana mati, itu yang berat. Di mana sakanya? Kakak. Oh, kok wajahnya beda? Kamu wajahnya beda. Kepala kita. Iya, dari privat aja biar orang nggak ngarahin. Oh, kamu ngarahin, saya tuh pengen gitu. Ayo ngobrolin. Oh, tenang. Saya bukan siapa-siapa, nggak akan tenang. Oke, siap. Asik. Buka Om, sepatunya Om. Buka web ada, katanya mau diangkut. Ah, jangan dikasihin. Oh, jangan Saya mah kuat. Oh, maaf. Nah, iya, sini sebenarnya. Aduh, tegang nggak? Nggak tegang kan? Oh, nggak. Kenapa nggak hadir di Polda? Kapan, Bang? Katanya panggilan nggak datang. Itu kan sekarang tadi ada panggilan lagi. Nah, katanya waktu itu di Polda nggak datang karena nggak punya ongkos, bener nggak? Iya. Nggak ada panggilan, tegang. Ada panggilan. Ada panggilan Kapan? kemarin. Bener karena nggak punya ongkos. Bener. Kenapa sih nggak cerita kalau nggak punya ongkos? Cerita-cerita sama siapa, Nggak Pak? bisa cerita sama Bu Titin. Nanti Bu Titin bisa nyampein sama saya. Kan maksudnya datang ke Polda itu biar semuanya menjadi terang. Kan gini loh, Polda hari ini kan membuka ruang yang sangat baik ya. Semua saksi dipanggil, semua yang kompeten dipanggil. Ini kan jalan kita untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya, ya kan? Jangan tegang, aku nggak apa-apa, nggak usah tegang. Saya tahu traumatiknya tahu. Saya keliling loh di sana di SMP 11 tuh, nemuin Pak siapa tuh, Pak, nemuin tukang nasi, yang Aib bilang lihat yang lempar dia ke tukang nasi beli rokok atau beli rokok enggak, tapi kelihatannya agak susah itu. Malam itu katanya biasanya sepi. Nah kalau Saka itu waktu itu kan disuruh, tadi saya ngobrol sama kakaknya. Iya. Sama kakaknya udah nikah. Yang perempuan. Laki-laki. Kakak saya dua, Pak. Satu perempuan, satu laki-laki. Oh, yang laki-laki yang mana tuh? Yang laki-laki ada di sini. Bukan yang satu lagi tadi ngaku siapa, Om? Saudaranya, bukan kakaknya. Yang waktu malam minggu, Saka posisinya di mana waktu itu? Ada di rumah Paman Sadikun. Paman Sadikun. Tadi Sadikun ya? Iya. Oh, di rumah Paman Sadikun, benar. Sama Paman Sadikun kemana?
Itu dari sebelum maghrib sampai jam 10 lewat ada di rumah Paman Sadikun. Oke. Jam 11 kurang Saka pindah Oke ke bengkel. iya benar. Ke bengkel sama siapa? Sama Sadikun, Oke, bonceng. bonceng. Ke bengkel sempat nggak mau ke jembatan? Sempet tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Di situ ada polisi dikira Saka tuh itu tuh razia. Saka di situ nggak pakai helm. Nah, tuh, ngomong gitu ya, santai. Jadi nyambung nih. Jadi saya tahu Saka nggak bohong. Tahu saya. Jadi gini ceritanya, gini santai aja. Sore itu Saka bareng sama Sadikun, ya kan? Terus sama Sidikun, motor yang rusak motornya siapa sih? Irfan. Bener, motornya Irfan. Terus kemudian mau dibawa ke bengkel. Iya. Kalau motor rusak berarti kan mogok. Disetep. Oh bener. Enggak, ini saya ngakurin nih, bener nih omongannya. Disetem, Iya. akhirnya bisa hidup. Ya, disetep sampai ke bengkel, disetep terus. Oh, disetem tuh didorong ya? Pakai kaki didorong. Iya, saya tahu, Iya. didorong pakai kaki. Iya. Didorong, yang dorongnya siapa? Temennya Sadikun. Oh, temennya Sadikun. Didoronglah sampai ke bengkel. Nah, kemudian dari bengkel mau ke bengkel tuh mau lewat jembatan. Iya, tapi nggak jadi. Nggak jadi gara-gara apa sih nggak jadi? Di flyover tuh udah ada polisi dikira tuh razia. Oh, karena dikira razia, akhirnya Puter balik. puter balik terus ke Lewatnya dari Kepompongan. bener lewat dari Kepompongan. Nih saya ini penting ini penting disampaikan walaupun proses pidananya sudah terjadi ya, tetapi kan kita tetap harus mencari kebenaran yang sejati walaupun kebenaran sejati itu mungkin nggak pernah ada. Saya sebelumnya ini tayangan sebelumnya saya itu udah ngomong sama Sadikun. Saka Tatal posisinya di sini, di Ibu Tintin. Waktu saya ngomong sama Mbak Sadikun, Saka Tatal tidak tahu dan tidak ada komunikasi antara Mas Sadikun dengan Saka Tatal. Dan Saka Tatal, Pak Sadikun sama Sadikun tadi bercerita. Nah, cerita Mas Sadikun sama dengan yang dialami oleh Saka. Berarti dia nggak bohong. Maksud saya gitu loh Pak. Berarti Saka nggak bohong. Nah, kemudian ke bengkelnya nyampe. Bengkel apa namanya? Bengkel motor. Bengkel motor apa namanya? Itu di situ gubuk, Pak. Jadi gua ternyata itu cuma bengkel motor doang. Cuma bengkel Kalau motor. hari ini kita suatu saat saya ajak dengan Mas Sadikun ke bengkel itu bisa. Bisa, cuma sekarang bengkelnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Cuma ada bekasnya aja. Bekas bengkel ada. Dulu bengkelnya siapa sih? Temennya Sadikun. Berarti bengkel itu kenal dong sampai sekarang sama Pak Sadikun. Kenal. Lokasinya ada dong bengkel itu. Ada. Di mana bengkelnya sekarang? Ciperna. Di Ciperna. Masih buka? Sekarang udah enggak. Oh, artinya dia masih ada orangnya. Orangnya masih ada. Sekarang kerja apa orangnya? Kalau itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kalau saya ajak Mas Sadikun dengan Saka Tatal untuk mencari bengkelnya, yang punya bengkelnya, kita ke sana yuk. Ayo. Ya kan? Iya. Sambil nanti saya nanya ke bengkelnya itu, gitu loh. Bener nggak? Gitu. Atau bisa jadi saya tidak ngajak, tinggal nanti nama bengkelnya siapa. Nah, saya ngobrol, bener nggak? Bener nggak? Kan ini untuk menunjukkan kebenaran, ya kan? Iya. Saka juga kan, oke, Saka sudah melewati penderitaan itu. Nah, kemudian tapi kan masih ada temennya yang di dalam. Ada hatinya ingin membuktikan bahwa temennya tidak salah. Ingin membuktikan ada. Ingin kan membuktikan. Bahwa teman-temannya juga tidak salah, ingin buktikan. Ingin membuktikan. Oke. Habis dari bengkel itu kemana? Dari bengkel itu jam 2 lebih itu masih ada di situ. Pokoknya intinya saya itu subuh tuh udah ada di rumah. Oke. Langsung pulang. Kira-kira selesai bengkel, motornya hidup lagi nggak di bengkel? Hidup lagi. Habis itu berarti motornya jadi berdua berangkat lagi. Berangkat lagi. Berdua motor maksudnya. Saka sama Mas Sadikun, motor satu lagi, motor siapa? Irfan nggak satu motor, dua motor lebih. Jadi yang ke bengkel itu banyakan. Siapa aja? Ada Sadikun, ada Irwan, sama temen-temen Sadikunnya. Yang ini yang di penjara yang mana? Nggak ada? Nggak ada sama sekali.
yang kena ini Saka Saka aja. aja. Oke, habis itu langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Saka waktu itu tidur di mana? Tidur di rumah. Di rumah, ya kan? Kalau teman-temannya yang sekarang di dalam itu waktu itu tidur di mana? Kalau itu Saka nggak tahu kan, bahwasanya kan Saka kan nggak bareng sama dia. Nggak bareng. Nah ceritanya kan saya juga pernah ada di tayangan sebelumnya. Iya. Ceritanya Saka sampai kena gimana sih? Waktu kan udah berapa hari kemudian tuh ya, hari Selasa atau Rabu, Saka tuh bangun tidur sore, main ke rumah nenek saya. Nah di rumah nenek saya tuh saya ketemu sama adiknya Eka Sandi. Nah adiknya Eka Sandi tuh meminta nganter isi bensin. Awalnya saya nggak mau, tapi ya udahlah, Saka mau main bola juga. Jadi saya mau. Oke, sekarang panggil Ferry dulu. Saya kasih tugas Ferry. Setelah itu kan saya ngisi bensin tuh, lewatin SMP 11. Nah setelah disuruh ngisi bensin sama Eka Sandi. Sama Eka. Eka Sandi itu yang punya motornya. Jadi Eka Sandi itu nyuruh adiknya suruh ngisi bensin. Adiknya siapa? Aldi. Aldi disuruh ngisi bensin sama Eka Sandi. Iya. Aldi nyuruh lagi sama Saka. Suruh nemenin. Oh, Saka tuh nemenin. Sekedar nemenin. Bonceng. Jadi bonceng ke Aldi. Iya. Ngisi bensin. SPBU mana? Yang ini Pompongan. Kok apa SPBU apa? Nih Ferry saya kasih tugas. Nanti Ferry tanyain sama Mas Adikun. Itu bengkel yang dulu malam-malam ngebengkel tuh di mana titik bengkelnya. Setelah itu yang punya bengkelnya sekarang di mana? Siap. Nanti kita ke titik bengkelnya suatu saat, nggak sekarang ya. Iya. Nanti langsung kita nemuin yang punya bengkelnya. Ya. Siap. Nanti itu. Nanti setelah ini aja. Oke. Nah kemudian boncengan lah. Dari boncengan itu dari SPBU langsung menuju pom bensin. Bukan, dari SPBU itu kan pom bensin. Dari pom bensin menuju ke SMP 11 nganterin. Soalnya isi bensinnya berapa liter? 10.000. 10.000 rupiah. Full 10 ribuan. Ya, oke. Ke SMP 11. Di SMP 11 itu udah pas baru nyampe golongan Eka Sandi itu udah ditangkap. Saya kan nggak tahu bahwasanya kan saya datang ke situ hanya sekedar mengasihkan motor. Jadi ke bawah. Ikut di bawah. Kemudian kalau Rizaldi, siapa namanya tadi? Aldi. Kalau Aldi itu jadi dilepas. Kan Aldi itu yang disuruh ngisi bensin. Iya. Disuruh sama kakaknya. Namanya Aldi. Bukan, kakaknya Aldi namanya Eka Sandi. Aldi dilepas. Tapi pernah ditahan. Pernah diperiksa. Pernah. Cuma kalau diperiksa dengan BAP saya nggak tahu. Pernah diperiksa. Kenapa katanya Aldi kok dilepas? Saya nggak tahu kalau itu. Oh, nggak tahu kalau itu. Aldi dilepas. Terus anak Pak RT namanya siapa? Kavi. Dilepas juga. Kalau itu kan saya nggak tahu. Nggak tahu. Kan saya nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Jadi kalau Sakalma bukan kelompok yang anak-anak tukang nongkrong yang 5 orang. Bukan, ya kan? Beda tempat. Hanya ke bawah. Kalau menurut ini ke bawah apes. Ke bawah pas. Nah, kemudian kan pernah nggak Saka diliatin foto oleh polisi? Pernah waktu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Setelah Peggy ditangkap atau sebelum? Sebelumnya. Sebelum Peggy ditangkap, iya. Diliatin foto. Diliatin fotonya sama polisi mana? Soalnya yang datang tuh dari Polresta sama dari Polda. Jadi datangnya kemana? Ke rumah, di rumah Saka. Ke rumah Saka. Terus dia menanyakan kronologi kejadian sama menanyakan waktu penangkapan, posisi Saka itu ada di mana, sama siapa. Saka jelaskan semuanya. Saka lagi sama ini sini. Saka jelasin nggak prosesnya kayak yang barusan ke Polda? Bahwa saya ini posisinya di sini, saya ini posisinya di sini, saya ini posisinya di sini. Malam minggu itu saya di rumah. Jelasin semua. Terus? Dan dia tuh menanyakan 3 DPO. 3 DPO. Dan ditunjukkan foto-fotonya. Ada foto 3 DPO itu? Ada. Oleh petugas Polresta apa Polda? Itu kalau itu gak tahu, saya cuma ditunjukin doang. 3 foto, diliatin. Ada yang kenal ke 3 foto itu? Saya nggak kenal sama sekali. Nggak kenal. Kalau saya kan. Jadi 3 DPO foto itu diliatin. Ada yang kenal? Nggak kenal. Terus berapa hari kemudian katanya ada Peggy Setiawan yang ditangkap. Peggy Setiawan ditangkap. Iya, padahal saya lihat di foto itu beda jauh.
antara 3 DPO yang diliatin Iya. ke Saka dengan penangkapan Peggy yang dianggap DPO beda fotonya. Beda. Oh, beda fotonya. Nah, sekarang kalau Peggy sama Peggy kenal Saka? Kalau Peggy yang sekarang, saya kan hanya sekedar kenal karena tangga desa. Oh. Kalau main bareng saya nggak pernah. Nggak pernah. Karena beda angkatan. Nah, Peggy termasuk kelompok anak-anak geng kuli bangunan lah ya. Geng kuli bangunan yang suka nongkrong di SMP 11 nggak? Kalau itu kan saya nggak tahu. Nggak Kan saya nggak tahu. pernah main bareng. Oh, nggak pernah. Kan beda. Katanya angkatan, kalau Pak. suka pulang main futsal suka nongkrong di situ. Ya kalau itu mah jarang pas saya main bola tuh. Oh, jarang. Jadi kalau habis main futsal suka nongkrong di situ jarang. Jarang. Oh, jarang. Katanya suka ke situ nongkrong. Oh, jarang. Jarang, ya kan? Tapi kalau yang sama yang 5 kenal. Yang 5 yang suka nongkrong di situ siapa tuh? Tadi tuh Eka. Kalau Eka kan paman saya, Pak. Oh, yang ditahan itu? Iya. Oh, Eko siapa namanya? Eko, Supri, Supri, Adi, Jaya, Adi, Sudirman. Sudirman. Nah, kalau yang ngaku itu kan Sudirman. Iya. Yang pertama ngaku Sudirman katanya ya. Iya. Kenapa sih Sudirman ngaku? Ya karena Kira-kira apa? Ya karena dipres juga, saya juga sama, Pak. Dipres, dipukulin, disiksa sama kepolisian. Oh, Sudirman akhirnya ngaku. Iya. Kamu dipukulin, kenapa ngaku? Udah nggak kuat, Pak. Udah nggak bisa nahan lagi pukulan sama setruman. Oh. Tangan aja tuh sampai diinjak pakai kursi yang besi tuh, Pak. Di atas kursi itu ada orangnya. Oh. Sampai sekarang juga masih ada bekasnya tuh, Pak. Beda. Jadi karena mengaku itu bukan karena melakukan, Bukan. tapi karena merasa mendapat siksaan. Iya. Oke. Nah, Sudirman itu bener nggak tidak sesempurna yang lain? Kalau itu emang iya benar. Kenapa? Apa cirinya? Ya dari katanya kan ada juga yang teman sekelasnya tuh orangnya pendiam, nggak suka ngobrol sama teman-temannya, kurang aktivitasnya kurang berbaur tuh. Sama keluarganya juga sama kayak gitu. Oh, gitu. Kalau Saka punya adik? Kakak bungsu. Oh, bungsu. Kakaknya itu perempuan. Sama laki-laki. Yang laki-laki yang pernah ketemu dulu itu. Iya. Perempuan? Udah menikah. Udah menikah. Berapa orang perempuan? Perempuan 1, punya anak 2. Bapak ada? Bapak ada, cuman dari kecil Saka tuh nggak pernah dulu. Oh, bapaknya kemana sih? Nggak tahu. Tapi ada? Ada. Sejak umur berapa Saka ditinggalin bapak? Ya dari kecil. Umur berapa? Kalau itu ya Nggak tahu. Diurus sama ibu lah ya? dari kecil juga diurus sama ibu. Bapak sambung punya? Nggak punya. Tapi kan kakak-kakaknya kompak ya hari ini. Kayaknya kompak. Terus kemudian sekolah sampai mana terakhir? Terakhir sampai SMP kelas 1 keluar. Kenapa? Ya satu kan orang tua cuman 1 bulan kan gaji 700.000. Barang kan kakak masih sekolah. Kerja apa sih? Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Oh, pembantu ya, pembantu asisten rumah tangga. Jadi penghasilannya kecil ya 700. 1 bulan itu 700. Barang kan kakak masih sekolah, dua-dua masih sekolah. Ditimbang saya sekolah lagi. Biaya sekolah kan bukan 1 juta. Oh, jadi berkorban demi kakak. Biarkan kakak selesai sekolahnya, saya yang mengalah. Ini habis. Nah, waktu itu apa kerjaannya ketika terjadi peristiwa 2016? Kakak kerja kuli bangunan. Kuli bangunan. Waktu itu sudah kuli bangunan. Umur berapa waktu itu? Ya keluar dari sekolah aja. Keluar dari sekolah. Keluar sekolah 1 tahun baru kerja. Oh, setahun baru kerja. Keluar sekolah jadi kuli bangunan. Iyalah. Sekarang masih trauma nggak? Ya kalau ditanya masih trauma ya terkadang-kadang tuh kalau ngedenger yang rame-rame terus ada kepolisian tuh Ya trauma pasti. Pasti itu. Tapi nanti bersedia untuk diperiksa. Bersedia. Kalau ditanya apakah saudara kenal sama Peggy? Ini soalnya Peggy yang mana dulu? Peggy yang ditangkap. Kalau yang Peggy yang ditangkap kan hanya sekedar tahu nama. Tapi tidak tahu orangnya yang mana. Iya, nggak tahu. Kenapa tahu nama Peggy?
Karena kan angga desa. Oh. Nah, Peggy yang Saka kenal waktu itu pernah kriminal nggak? Nggak tahu. Pernah geng motor nggak? Enggak. Oh. Tetangga desa, gayanya waktu itu gimana? Kalau kayaknya saya kan nggak tahu, nggak pernah main bareng, Bang. Nggak pernah main bareng. Terus kemudian nanti pasti pertanyaannya adalah apakah saudara melihat saudara Peggy di tempat kejadian? Ya nggak tahu, orang kejadiannya saya juga nggak tahu, saya juga jadi korban sendiri. Oke. Pengen Iya. jawab apa kan juga bingung. Iya benar. Iya, tapi menanti mau datang ke Polda. Datang. Kan? Nggak usah lagi bilang nggak punya kos. Ya. Nih. Bawa. Makanya Pak. Ya. Jadi biar hari ini semua orang tidak boleh ada halangan lagi. Nanti karena kalau nggak datang disangkanya Saka takut di penjara lagi karena ngomongnya salah. Disangkanya loh, ya kan? Jadi sekarang datang ke mau di Polda, mau di sini, datang sampaikan apa yang diketahui, apa yang diingat, apa yang didengar sampai ke apa adanya. Tetapi kan didampingi oleh penasihat hukum kan? Iya. Ya. Ya kan? Kakak udah keluar, mudah-mudahan teman-temannya apabila tidak salah nanti ada jalan untuk bebas. Amin. Ya. Semangat ya.